Di posisi saya sulit, selalu saja ada orang yang bantu. Ya, jadi saya pikir, aduh kalau saya sembuh atau apa, saya harus mengabdikan diri untuk kebaikan. Karena saya sudah menyebut siapa yang memandikan saya, karena yang namanya sudah ditandatangan kubur protap itu pasti ada prosedur, tidak boleh kacau-kacau lah begitu. Jadi saya sudah tunjuk 2 imam yang akan memandikan saya. Besar di pikiran saya tidak mau meninggal lalu kotor dalam keadaan kotor, ada najis lagi. Motivasi. Jangan sekakar, itu hari-hari ucapannya. Jangan sekakar begitu. Sekakar itu bodoh. Saya tidak tahu bahasa dan mana itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah bersaudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selesai sholat maghrib berjamaah dan juga pelaksanaan kegiatan maulid di masjid kita. Malam hari ini kita akan bercerita santai. Yang menjadi tamu pada malam hari ini adalah seorang dai, seorang ustadz pendakwah yang cukup dikenal masyarakat di Kota Manado. Sudah memberikan banyak pelatihan, terutama pelatihan fardu kifayah, kemudian kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya. Kita sapa Ustadz Muhammad Ruslan Esa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustaz, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik-baik. Masya Allah. Ceria terus kan? Iya, harus wajib ceria. Alhamdulillah Ustaz Ruslan punya pengalaman banyak dalam membina masyarakat, terutama komunitas muslim di Kota Manado. Di Masjid Ashabul Kahfi juga beberapa kali bekerja sama dengan beliau. Misalnya waktu gempa Palu, gempa Palu kita menyalurkan bantuan untuk Palu melalui Ustaz Ruslan. Kemudian waktu penghimpunan dana untuk Palestina juga bekerja sama juga dengan Ustaz Ruslan. Baku dapat di PJ, serah terima di jalan. Mungkin Ustaz Ruslan masih ingat itu. Jadi alhamdulillah di luar itu beberapa kali juga kerjasama di pengadaan hewan kurban, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan. Beliau juga support masjid kita. Jamaah bersaudara dimanapun berada yang menyimak bercerita santai malam hari ini, kita akan silaturahmi dan mengenal lebih jauh seorang sosok Ustadz, biasa dipanggil Ustadz Ruslan. Ustadz tinggal di mana? Kalau tinggal sekarang di mana? Di Perum Paniki 2. Dari kecil memang di Perum atau 5 tahun. Oh, memang di Perum ya. Iya. Kalau orang tua memang asli Manado atau apa? Tidak. Ayah dari Ternate. Oh, bapak dari Ternate. Kalau ibu? Ibu dari arah-arah Kota Bunan. Kota Bunan. Oh, Boltim. Iya. Masya Allah. Nah, Ustadz kan ini sering berkecimpung dalam dunia sosial ya. Tadi aja orang dengar ini ada yang butuh tabung oksigen. Ini Masya Allah. Nanti saudara jamaah juga boleh cek Facebook beliau, Ruslan Esa. Dapat itu pasti itu. Di situ foto-foto kegiatan aktivitas beliau dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat baik muslim dan non muslim, itu di situ bisa diikuti dan Masya Allah luar biasa. Ustadz, dari kapan tergerak untuk bisa melayani masyarakat? Ya jelas sudah lama ya, karena memang sejak sekolah juga saya sering jadi ketua bertaskir gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan panti asuhan lain-lain itu sudah banyak, dan memang sering mengalami ya tetangga-tetangga atau teman sakit, kadang-kadang tidak punya uang dan sebagainya. Nah itulah kita tergerak
untuk mau mengabdi lah untuk kita semua kemanusiaan, karena kemanusiaan itu kan semua agama mengajarkan. Yang mendorong Ustadz sampai menyibukkan diri begitu jauh dalam dunia pelayanan masyarakat ini apa Ustadz motivasinya? Jadi sebenarnya kita kalau memberikan pasti diberi gitu. Saya juga banyak mengalami kejadian-kejadian kehidupan ya. Pernah saya sakit berat. Yang COVID bukan? Sebelumnya malah. Oh sebelum ada lagi? Yang berat sekali. Itu justru di posisi saya tidak punya BPJS. Tapi entah bagaimana ada 2 orang datang. Itu dua-dua ketua takmir. Dan saya sudah sangat payah dan mereka tidak tahu menghandle semua biaya waktu itu. Ya, karena mereka tahu saya sering bantu fardu kifayah ya, gratis saja. Jadi ketika dengar sakit mereka bantu. Jadi saya selalu ingat di posisi saya sulit selalu saja ada orang yang bantu. Ya, jadi saya pikir aduh kalau saya sembuh atau apa saya harus mengabdikan diri untuk kebaikan karena hidup ini kan hanya timbal balik saja ya. Kalau kita banyak membantu suatu saat kita sulit kita dibantu begitu. Tentunya ini semua dari Allah. Seperti itu. Iya. Ustadz juga ini mengalami COVID baru-baru itu bisa dicek tuh drop memang Ustadz ya? Iya. Dan parah. Ya hampir itu kalau status semuanya mengaminkan memberikan motivasi sembuh. Ustadz waktu COVID gimana perasaan? Ajal sudah dekat atau apa semangat yang membuat Ustadz tuh boleh keluar dari masa kritis? Iya, memang namanya sakit, jangankan COVID ya, sakit lain juga parah ya begitu. Tapi waktu saya berprinsip begini ya, sehebat-hebat orang ikhtiar, pada akhirnya ada takdir kan di atas ikhtiar. Kalau Allah bilang saya belum mati, berarti saya akan sembuh. Nah, itu saya pikiran yang kecil saya. Kalau Allah bilang saya belum akan mati, berarti saya akan sembuh ya. Jadi kita ikhtiar biasa, walaupun saya juga mempersiapkan diri waktu itu, bahkan saya sudah menyebut siapa yang memandikan saya karena yang namanya sudah ditandatangan kan kubur protap itu pasti ada prosedur, tidak boleh kacau-kacau lah begitu ya. Jadi saya sudah tunjuk 2 imam yang akan memandikan saya lalu saya minta kubur kalau misalnya meninggal kubur saya di kampung walaupun dengan prosedur protap. Bahkan di tempat tidur itu saya hari-hari dengan saya pengalaman saya pelatih fardu kifayah ya, saya tidak mau meninggal kotor gitu. Jadi saya alas dengan lampit, saya tidak mau kalau buang air atau apa kena di koi begitu. Ya, saya berusaha ke WC membersihkan normal padahal tidak bisa melepas selang itu. Tapi saya melatih diri bisa bertahan 15 menit lah hitungan saya ke WC nanti sudah mulai hampir roboh. Saya balik ke tempat, tapi senangnya saya bisa istinja. Dapat istinja saya sudah senang karena saya enggak, biar enggak instruksi dokter jangan turun dari koi, jangan lepas oksigen karena kalau dilepaskan turun kita saturasinya. Tapi mulai saya latih yang besar di pikiran saya enggak mau meninggal lalu kotor. Dalam keadaan kotor. Ada najis. Lebih motivasi. Iya. Jadi saya jaga tanpa dokter lihat, saya lepas semua yang di hidung, saya berjalan ke WC tapi gemetar. Kalau saya sudah tidak mampu ya sudah cepat-cepat balik. Tapi perasaan lega karena saya pikir kalau meninggal orang saksikan saya bersih, tidak ada najis begitu. Itu menjaga pikiran dan untuk tidak frustasi, menjaga pikiran supaya positif, husnuzon sampai keluar di masa kan kita Ustaz bilang tuh ini nggak boleh dilepas. Tapi Ustaz berusaha gitu. Ini cara jaga pikirannya Ustaz. Iya, pertama kan ya yang namanya perasaan bahwa kita kalau dalam tanda kutip gagal berarti kan meninggal. Kita kan berarti mempersiapkan ini apa ibadah. Kita ibadah apa semua justru itu memberikan efek positif bahwa kita sebenarnya lebih siap menghadapi penyakit ketimbang orang yang tidak siap ya. Kita enak saya ada ibadah begitu. Saya rasa saya siap begitu ya. Jadi menghadapi keadaan lebih siap. Kedua memang tidak bisa menutup diri. Ada orang menganggap kok Ustaz kena penyakit. Jadi saya banyak saya membaca kisah Nabi Ayub kena penyakit yang
parah, dan kita harus percaya sakit itu kalau orang sabar Allah digugurkan dosa. Jadi cara kasih sayang Allah melihat kita begitu ya. Akhirnya saya membuka diri, memberikan informasi bahwa inilah penyakit yang ada hari ini, dan saya mengalami nafasnya sulit sekali ya. Walaupun orang punya dua efek melihat itu, ketakutan atau dia mengambil pelajaran untuk mempersiapkan diri juga ya, seperti itu. Karena ujung-ujungnya bagi saya bukan persiapan diri apa ya, ujung-ujungnya ada saat kita akan mati, dan sakit itu kan jangankan COVID, kita duduk saja mati. Jadi mempersiapkan diri itulah ya punya efek besar. Kita harus ibadah. Jadi malah saya bisa dapat duha, bisa dapat tahajud di saat sakit itu. Iya, dan malah istinjanya bagus begitu ya. Memang benar-benar walaupun tidak bisa mandi iya. Hanya dengan tisu basah. Iya, waktu Ustadz Ruslan COVID status aktif, sehingga kita bisa mengikuti apa nih yang dilakukan sekarang, apa usahanya. Itu ya. Jadi pelajaran 4 orang bagaimana kita bisa menghargai kesehatan, Ustaz. Ternyata kalau udah tepar, sudah drop di rumah sakit, aduh, keterbatasan mau melakukan apa-apa tuh sulit. Nah, ini Ustaz, ya orang alhamdulillah gitu. Nah, Ustaz, orang pindah, Ustaz, dalam bertemu dengan masyarakat banyak, kemudian banyak memberikan sebagai jembatan menolong orang. Pernah nggak Ustaz mengalami kejadian lucu waktu menolong orang? Kejadian lucu waktu menolong orang? Ada. Bagi saya lucu campur marah atau apa ya. Ada tengah malam orang datang. Jam berapa jam? Jam 10-11. Jam 10. Katanya itu ada anak meninggal di luar daerah, akan dikirim ke Manado. Tidak ada kubur. Posisikan kubur mahal semua kan di daerah sana. Ada yang 11 juta. Kalau di kampung saya waktu itu 5 juta. Ustadz minta tolong, ini begini. Sudah kubur saya tanya, itu orang tuanya apa? Orang susah? Iya susah begitu. Orang tuanya orang susah. Oke, saya nego dengan pengurus masjid yang punya kubur. Saya sanggup 3,5 juta. Oke, saya carikan uang lewat teman-teman, dapat. Besok anak itu kasihan tiba di satu rumah ya. Jadi serius ya kemanusiaan, tapi bagian lucu juga. Lalu di mana rumahnya? Di sana. Teman-teman menuju, pengurus masjid menuju, yang sponsor menuju. Sampai di sana rumahnya kayak istana. Allah. Jadi koinnya saja itu ternyata ini pengusaha besar. Jadi lucunya saya mau salahkan malaikat, malaikat tutup dia supaya saya juga bekerja kan, dapat pahala saya kan. Saya dan sampai saat ini merasa sangat lucu, malu ya. Kalau marah kan tidak bisa ya, namanya orang bisa saja dia susah hari ini. Itu yang menghubungi siapa sih? DP orang itu karyawannya justru. Dia punya perusahaan besar, karyawannya yang datang saya. Dia kenal saya, tapi saya tidak kenal siapa bosnya. Artinya yang meninggal itu kasihan anak bosnya. Tapi dia bilang orang susah. Tapi saya pikir dia ini malaikat lah ya. Dia menolong. Tapi ada efek setelah itu, malah saya lihat rumahnya anak-anak santri ngaji. Itu kan biaya banyak kan? Belajar di sini. Akhirnya ada efek, setiap dia mau menyumbang dia kontak saya. Oh, jadi kenal. Iya, jadi pengalaman itu justru saya banyak relasi. Ketika saya mau minta sumbangan apa, itu relasi mereka menyumbang karena mereka pernah ingat, mereka pernah dibantu. Iya, ya? Walaupun bagi saya lucu ya, begitu teman-teman datang, saya sudah tahu mau ngomong apa, karena saya bilang dia orang susah sekali, ternyata rumahnya Ustadz sebagai DP penghubung masalahnya, yang kocar kacir ke sana kemari, bilang ke sana kemari orang susah. Iya, dan di kubur saya di situ, teman-teman di situ, ya kita terima saja di kubur dan sebagainya. Dalam hati saya sudah cari uang 3,5 juta. Kalau 3,5 juta ini bisa bermanfaat untuk apa begitu ya? Tapi sudahlah. Tapi dia dengan begitu dia malah banyak menyumbang waktu itu. Ya, banyak menyumbang setelah itu. Kalau ini saya pernah enggak Ustadz pengalaman? Ustadz minta tolong ini. Ustadz usahakan kandas. Memang boleh bantu. Pernah Ustadz?
Ya banyak lah. Ya. Kok Ustadz berperasaan bagaimana? Iya. Seperti kasus tabung oksigen ini ya. Ini malam kan ada orang butuh tabung. Orang tidak tahu, saya itu selalu stok tabung oksigen dengan segala cara ya. Kita kemarin kesian sudah lari ke sana kemari, beli oksigen dengan teman, jujur ya, itu saya tidak punya uang. Teman yang mau beli itu juga tidak punya uang. Waktu itu posisi satu tabung harus bayar 70.000 isinya ya. Itu sempat tertunda 1-2 hari. Kita bawa ke rumah malam itu, anaknya sudah koma dan meninggal. Jadi terlambat. Iya, jadi bagi saya memang kalau tidak ada uang kita, ya memang ekonomi ini juga apa ya? Pengaruh. Jadi 2 hari, 3 hari tertahan, tidak ada uang. Saya tidak ada uang, teman juga tidak ada uang. Saya bilang kalau kamu, dia mencari kasih yang kayak orang Gojek apa, kamu pakai juga uang. Oh sudah, ini sudah terisi satu, itu tertanam. Baru cari regulator, tidak dapat lagi, tidak bisa beli kita 500-600 ribu. Itu sampai sekarang saya masih pinjam. Itu dapat regulator tapi jarumnya sudah tidak bisa bergerak. Tapi saya pikir biar Jo, tidak apa-apa. Yang penting keluarga senang ada angin keluar ya, oksigen. Jadi kita bawa habis sorean, tapi saya lihat anaknya sudah hilang kesadaran ya. Lalu kita tidak sempat pasang, anaknya sudah meninggal ya. Jadi ada kemarin juga begitu, dibawa meninggal. Ini malam ada anak-anak juga yang sesak nafas. Saya sudah itu kasus apa itu? Kasus apa? Anaknya kanker. Iya, kanker abdominal sarkoma ya. Muslim, non muslim. Iya, muslim, perempuan SD yang kankernya menyerang di belakang vagina. Tapi dia sudah kami rawat lama. Kami biarkan kegiatan kami juga merawat anak kanker tumor ya. Jadi pada saat saya mau kemoterapi, oke, kita kirim dia 150. 2 anak itulah yang meninggal. Dan terakhir minta tolong ke kami. Itu dia biasa minta tolong paling pampers ya. Pampers, doi oto, tapi terakhir dia minta tolong tabung oksigen. Tabung kita ada, isinya tidak ada dan tidak ada uang. Ya Allah, karena mau isi itu. Dan tabung oksigen itu kan jujur tidak lama. Yang kecil-kecil itu 2 jam habis ya. Tiap 2 jam 70.000. Kalau rawat di rumah ya, beda kalau di rumah sakit. Jadi 2 jam itu habis. Kita harus cari isinya. Sudah kalau orang yang ada yang punya uang, tapi kalau anak-anak gitu kan ya jelas ya. Seperti itulah kesedihan-kesedihan ya yang orang alami. Kalau pengalaman dengan non muslim yang minta tolong, kan Ustadz sering iya. Ustadz juga sampaikan non muslim nih. Dan Ustadz juga membantu. Iya. Bisa membantu atau nggak bisa membantu, ada pengalaman Ustadz? Banyak. Jadi di kampung saya masih ada itu. Ada oma di tanah di oma di kampung itu, di kebun Kristen ya. Saya sering bawa beras. Oma itu kan sebenarnya kasihan ya. Saya juga mau bilang ke teman-teman Nasrani, coba lihat oma itu ya, hidup sudah di kamar. Jadi dia ada dulu mulung-mulung barang begitu, lalu jatuh. Kakinya itu sudah nggak bisa apa-apa, dia hari-hari cuma di tempat tidur, nggak bisa apa-apa. Nah itu saya berusaha biasa beras, lalu carikan roda, kursi roda begitu. Sudah dapat teman muslim lagi yang bantu, saya bawa ke rumah. Yang sedihnya begini kasihan, sudah dikasih kursi roda, ternyata dia juga tidak bisa gunakan. Ya. Jadi dia hanya bilang ini kursi disumbangkan saja ke lain gitu. Jadi kita mau bantu apa lagi ya? Sementara mau ke rumah sakit, anaknya juga saya lihat cuma ada 2 ya, 1 sudah meninggal. Jadi perempuan yang cuma 1 di rumah, kesana kemari ya. Jadi hari-hari cuma di tempat tidur begini, kakinya sudah mengecil ya. Seperti jadi hal-hal yang ya seperti itulah, menolong orang-orang walaupun tidak seagama ya. Kita berusaha, akhirnya kita seperti sudah stop saja. Dalam pengertian kita mau bantu apa lagi ya? Kursi rodanya tidak bisa ya, sudah paling sembako. Tapi yang kalau sembako dia memang dapat dari pemerintah ya. Datanya sudah kami kirim ke teman-teman ya, dibantu. Nah itu seperti itu. Banyaklah kalau teman-teman non muslim itu samakan yang namanya sakit ya. Jadi jamaah bersaudara, beliau sering sekali memposting siapapun itu yang minta tolong beliau, baik muslim, non muslim, beliau berusaha untuk bisa menolong, maksudnya sebagai jembatan
mencarikan pihak yang kira-kira bisa memberikan pertolongan. Ustadz Ruslan lah ini yang kita kenal di Manado, memberikan bantuan kepada siapapun, tidak memilih siapa. Dan ini kalau buat saya pribadi itu menjadi inspirasi bahwa kepada siapapun itu kita bisa memberikan pelayanan, bisa memberikan kebaikan dan pertolongan. Mudah-mudahan dari posting-posting beliau dan bercerita santai malam hari ini juga sama, memberikan motivasi, memberikan dorongan buat kita untuk bisa memperlakukan orang yang memerlukan bantuan dan pertolongan ya sama aja. Kita berusaha untuk memberikan bantuan. Ustadz ditinggalkan anak. Ustadz, saya melihat Ustadz kuat, tegar gitu. Apa Ustadz ininya kekuatan bisa ya sabar gitu, apa Ustadz waktu Ananda Aisyah meninggal? Iya, jadi kan Aisyah ini anak saya juga menginspirasi kan, bahwa saya juga di rumah punya anak yang sebenarnya sama kayak anak-anak yang kami rawat kanker tumor. Anak saya itu kan diuji sejak lahir, dia tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, tidak bisa, kecuali otaknya lah yang bagus, sekolah, lalu juara-juara. Cuma keseharian kami di rumah kan orang tidak tahu bagaimana anak itu harus dipeluk, ya, buang air dan sebagainya. Sehingga ketika sudah tidak ada ya kita seperti kehilangan kegiatan lah ya, kehilangan sarana amal di rumah. Yang biasa pagi sudah harus bangun, memandikan dia, apa persiapan sekolah harus dibopong lagi dan sebagainya ya. Jadi ketika kehilangan itu ya justru kita merasa amal kita terhadap anak ini masih kurang ya. Jadi itulah yang sedih ya, karena kita kehilangan anak yang justru dengan itu sarana kita amal ya, kita menjaga dan sebagainya, merawat. Jadi memang cukup terpukul lah. Yang buat Ustadz kuat kan? Ya kuat ya, kita juga melihat kasihan kan ya anak-anak teman-teman lain juga, anak-anak yang meninggal. Kita kan hari-hari berurusan dengan orang meninggal ya, dengan segala sebab dan sebagainya. Bahkan ada yang lebih hebat dari anak-anak kita ya, yang mereka diuji bertahun-tahun, kalau tidak punya apa-apa dan sebagainya. Jadi bagi saya ya biasa saja. Rasulullah juga semua anaknya kan meninggal masih kecil, hanya yang tersisa kan Fatimah. Jadi kalau orang meninggal anak, mencontohlah kepada Rasulullah atau Nabi Ayub juga sekitar 14 anak juga meninggal Nabi Ayub ya, dan diuji dengan ujian yang berat. Jadi orang harus kuat, dan disitulah Allah akan memberikan kemuliaan. Pernah enggak dalam ketika Ustaz memberikan bantuan tuh kayak ada mukjizat ini kesana kesininya dapat tiba-tiba ada? Pernah gitu mengalami hal? Yes, ada kayak begitu? Banyak teman-teman saya ya, ya kayak kemarin saja. Kemarin itu masih bingung, kita harus banyak membiayai kan ya, karena WA saya kan tetap masuk WA dari anak-anak kanker tumor. Ini ada anak kanker kaki di Belang itu, Ustaz. Sampai di Belang Ustaz? Belang semua ini. Saya kira cuma di Peru. Jadi yang anak kanker itu saya sudah lihat langsung, sebenarnya dia parah sekali itu, kakinya satu membesar, kaki satu mengecil gitu ya. Itu cuma di kursi Pak, tapi dia anak itu inspirasi, dan dia bisa FB gitu ya. Dia utak-atik HP dia, Ustaz saya sudah sakit sekali nih, dijaga ada nenek kan, nenek tidak punya uang. Nah itu saya tetap harus cari uang, tidak ada uang. Tapi tiba-tiba saja ada teman yang, Ustaz saya ada kirim ya 1 juta, itu sedekah subuh saya yang saya simpan-simpan 20.000. Alhamdulillah ya, karena kita juga begini ya, kalau saya itu jarang bawa WA, bajaprik ke teman, jarang. Lebih baik saya hanya posting. Jadi semua, itulah saya minta ke teman-teman netizen ya, pahamilah ini kan sebenarnya bagian kita berdakwah. Kayak ini kan, kalau orang tidak informasikan, kadang-kadang orang bisa menganggap ini ria. Saya juga jujur tersiksa ya,
Kita mau posting orang sakit serba salah begitu kan. Padahal kita mau beritakan, lihat ini ada anak yang perlu orang kalau saya tidak posting sudah tidak ada uang masuk. Betul. Orang juga santai-santai saya, tidak ada yang sakit. Nah itu, tapi ketika orang posting begitu, walaupun saya agak posting saya di WA status kan, itu pasti banyak yang saya, kalau di FB kan terlalu mungkin dianggap vulgar ya. Tapi kalau bisa memahami, ya jadi yang saya anggap mukjizat begitulah. Orang tidak, bagi saya mukjizat, orang tidak posting, lalu tiba-tiba ada yang sumbang, tapi itu kan jarang terjadi. Tapi ya? Ustadz mengalami itu ya? Ada, mengalami banyak lah ya. Ada yang saya hanya butuh sekian, Ustadz saya ada kirimnya 8 juta ya. Itu banyak yang akhirnya kita bagi-bagi kan. Ada yang kita sumbang ke masjid, saya menimbun Masjid Al-Ikhlas, Monasa itu kan banyak sekali. Itu ada ya, kita hanya butuh sekian juta, tiba-tiba temannya tiba-tiba kirimnya banyak uang itu. Uang selebihnya itu kita bagi ke anak-anak yang sakit. Kalau memang dia banyak lagi, kita bagi ke orang yang duafa. Cuma yang duafa ini saya sering mohon pengertian mereka bahwa ada orang yang lebih parah. Jadi kalau dalam hati saya, anak-anak kalian sehat kan mencari. Kalau hari-hari minta bantuan ya kita tidak bisa. Yang kita bantu itu ayahnya sakit, ibunya sakit, atau anak-anaknya sakit yang memang permanen, sudah sulit sembuh. Betul. Atau yang kasus-kasus misalnya. Tapi kalau kekurangan apa minta uang ya mungkin kita alihkan, ya cobalah ke zakat misalnya kan, ke masjid dan sebagainya. Jadi apa yang ditanyakan tadi sering sih terjadi ya, bilang mukjizat dan memang tidak pernah kurang lah. Mungkin setiap itu tiba-tiba ada uang. Jujur lah, uang ini orang pe uang juga sudah campur-campur. Jadi mohon maaf ya kalau mau dilihat saya berekening ini paling 35.000, 25.000. Jadi teman-teman kadang-kadang bayangkan, saya itu banyak uang. Nah itu rekening saya itu karena sudah tercampur-campur itu. Pokoknya uang yang orang mencari, uang kita ya tetap mau tak pakai semua itu kan? Karena kalau berharap bantuan sedekah infak kan tidak akan cukup. Iya, baru waktunya juga. Iya, jadi kalau sudah, mohon maaf ya, kalau sudah anak kanker, tumor, BWA, kita sudah harus wajib cari, karena ada orang tidak punya kemampuan mencari. Orang tua itu kurang jaga-jaga itu anak, masuk rumah sakit keluar, tidak ada lagi kesempatan mencari, sampai bangkrut itu kalau penyakit permanen. Habis-habisan itu pampers saja. Kayak anak saya kan hidup dengan pampers. Aisyah itu hidup dengan pampers. Sehari itu 6 pampers. Sekali saja uang. Hanya pampers itu ya, belum yang lain-lain. Jadi kalau orang memahami orang-orang kayak kanker, tumor itu, kasihan itu benar-benar perlu diperhatikan permanen. Tidak bisa cuma dikasih sekali, karena dia butuh pampers sehari-hari dan sebagainya. Itu yang hujat-hujat. Pasti adalah orang-orang bantu atau orang yang dapat rezeki. Jadi kalau orang dapat rezeki lebih, sudah tahu ini Allah ada kasih lebih supaya bisa dibagi-bagi ya. Ustaz, menghadapi cibiran, kata-kata negatif, ya kan kalau baru-baru tuh kalau di forum keimaman atau BTM tuh yang celengan berjalan tapi untuk pribadi. Nah, Ustaz selama melayani membantu orang pernah enggak ada orang cibir, ada orang berkata-kata yang begitu Ustaz? Contoh ya, menghadapinya tuh gimana? Contoh, saya kan tokoh politik juga, tokoh publik. Nah kalau sudah jelang-jelang kampanye atau apalah ya, ada orang mengkampanyekan orang, ya datang cibiran, dia hanya menggunakan kegiatan ini untuk menaikkan elektabilitas. Lalu saya jawab, tidak ada pengaruh juga, saya tidak terpilih, dan tidak ada pengaruh juga, saya tidak dewan juga, saya masih tetap berbuat baik begitu. Jadi teori itu salah begitu ya, asumsi itu salah, itu cibiran ya. Lalu ada juga, yang mencibir begini ya, saya heran juga, ini jadi manusia semuanya mau diurus. Ada yang dia padahal
Tapi saya pikir dia orang berilmu yang mengkritik saya. Dia kata semua mau diurus begitu. Tapi saya pikir ini kan passion kita. Saya mempelajari BPJS detail, walaupun saya bukan orang, tapi setiap hari orang mau konsultasi, saya mau konsultasi BPJS. Bagaimana kalau kita memberikan solusi? Bahkan orang mencari uang untuk membayar tunggakan BPJS orang itu banyak yang kami bayar. Mas sekarang kan maksimal bayarnya naik, dan dulu cuma 12 bulan kan, apabila tunggakan sekian bulan cukup bayar 12. Sekarang kan bayar 24 bulan apabila di atas rumah, itu sudah mulai kesulitan, dan itu angka-angkanya sudah di atas 5 juta. Jadi kritik orang satu itu dikaitkan dengan orang sebagai tokoh publik, gitu. Kedua, itu kok semua mau diurus begitu. Orang ini padahal kalau orang tidak urus, siapa yang urus mereka? Oh, ada yang bilang begini, itu kan tugas pemerintah. Ya, pemerintah mengurus 250 juta penduduk negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, ya. Tidak akan cukup. Contoh, orang bedah rumah banyak, orang bedah rumah. Kalau kita alihkan ke pemerintah, syarat bedah rumah itu pemiliknya harus punya sertifikat. Ya, di kami itu ada namanya IBRAH, ya, inisiatif bedah rumah. Tidak ada syarat. Di tanah negara pun orang tinggal, ya kita bedah rumah bantu, walaupun tidak permanen, pakai triplex. Layak, yang penting iya, layak. layak. Karena yang namanya orang susah, bagaimana orang susah bisa punya sertifikat? Loh? Yang namanya orang susah itu dia cuma numpang-numpang di tanah orang. Ya sebenarnya kita bedah begitu, bantu. Kalau orang punya sertifikat, ya dia berarti orang ada begitu, ya. Nah, itu sebagai contoh, ada hal yang pemerintah tidak bisa tangani. Bantuan-bantuan PS juga kayak yang saya sudah jelaskan di grup, itu hanya keadaan insidentil saja kan. Nah, seperti itulah sehingga orang tidak mengerti bahwa namanya organisasi, lembaga atau orang-orang pekerja kemanusiaan, ya, pekerja-pekerja sosial begitu, dia menerima permohonan tolong itu banyak sekali, beragam. Ya, saya kadang-kadang sudah tidak masuk akal, sudah sampai detail-detail, tapi orang urus. Nah, disitulah kita dicibir. Semua kok diurus. Apa sih jabatan kalian? Bukan dewan? Itu kan tugas dewan. Oh, bukan pegawai sosial, departemen sosial, malah kala-kala kata. Kala-kala orang BPJS, kala-kala orang departemen sosial. Saya bilang ya karena kami diminta tolong, tapi ya sudahlah. Itu cibiran itu banyak. Kadang-kadang saya mau status di WA saja sudah dugdam, ya. Nanti orang nyinyir apa lagi kan, padahal kalau orang tidak posting anak-anak yang sakit, siapa kita, yang mau bantu? nanti teman-teman lihat ada kirim uang, saya kirim uangnya, titip, tolong sampaikan ke mereka. Oke, nah kita sampai hanya dengan cara begitu. Nah, ini ada medsos kan kayak begitu, tapi tetap kita akan dapat cibiran. Mungkin kalau kita posting juga di YouTube, saya mau share juga, kalau kan ini informasi penting kepada teman-teman bahwa dengan cara orang berstatus, disitulah donasi masuk, karena mereka tergerak. Itu kegunaan medsos. Kalau tidak diposting ini, mana orang tahu kegiatan orang yang sangat dalam itu, ya kan? Sampai malamnya pun ada orang minta tabung oksigen 2. Nah, seperti itulah. Ini sebetulnya saya masih mau bercerita dengan Ustadz. Cuma Ustadz ada jam di daerah mana? Masing. Daerah Masing, Tuminting. Minta bantu MC, bukan cerah, minta bantu MC. Jadi bantu. Serba bisa Ustadz. Ustadz terakhir Jo, yang membuat Ustadz jadi seperti ini, yang mempengaruhi Ustadz tuh punya karakter sosial, kemudian mudah memberikan bantuan. Ini siapa yang berperan paling penting dalam kehidupan Ustadz? Yang mempengaruhi Ustadz jadi seperti sekarang ini siapa Ustadz? Ya, yang pertama kan ya tentunya ajaran agama, ya. Itu sudah umum lah, ya. Khairun nas anfa'un nas, ya. Tapi ada peristiwa yang saya tidak melupa, itu saya masih kecil. Saya kan kerja lah, ya, kantor. Itu pagi-pagi itu ada tukang tagih marah-marah sama tetangga. Oh, sebelah rumah. Iya, rupanya ada utang yang belum dibayar-bayar. Saya masih kecil sekali. Lalu saya dengar itu, ayah saya bercerita dengan saya, itu kalau ada uang coba ambil pembayar akang supaya mereka
nggak balik-balik lagi, nggak ribut. Itu saya masih kecil, saya ingat papa saya bilang begitu sama mama saya, dan lalu mama saya pergi bayar lah, Bantu. iya bantu bayarkan itu hutang. Ah itu kalau guyonan ayah saya itu, hidup ini boleh tidak bisa skakar. Nah, itu bahasa itu skakar gitu. Skakar bahasa Itu bahasa Manado asli. Skakar itu apa? Botu. Jadi jangan skakar, itu hari-hari ucapannya. Jangan skakar begitu. Skakar itu botu. Saya nggak tahu bahasa dari mana, tapi orang pelit Manado begitu. mengerti. Bukan pelit, bukan. Ini pelit itu. Oh, pelit. Pelit kan ada bahasa pelit, botu, dan sebagainya. Tapi kalau orang lain menggunakan bahasa skakar. Lebih parah dari pelit. Nah, saya nggak tahu apa itu ya. Apa jangan skakar begitu ya. Jadi sering bercerita tentang hal-hal begitulah. Ya. Kalaupun ayah saya bilang ini ayah saya cuma lulus SMP kan kelas 2, tetapi dia kan kerja, sehingga ada gaji. Nah, saya sering ingat dia kalau hidup jangan skakar begitu. Jangan skakar. Nah, itu pesan dia, walaupun orang tidak jadi apa-apalah ya, kita hanya semua kakak adik hanya lulus sekolah SMA, dipesan oleh orang tua, buat saya di SMA sekolah baik-baik karena orang tua tidak akan mampu kasih kuliah. Nah, itu pesan-pesan kan. Jadi itu jangan skakar. Iya, skakar. Iya, tapi saya tidak tahu bahasa skakar. Dan tapi itu orang Manado tahu. Mempengaruhi Ustadz sekali. Kan? Iya, mempengaruhi karena ketika ada orang minta bantu, orang tidak bantu, seolah-olah saya dimarahi orang tua. Jangan skakar. Jangan skakar, gitu, ya. Walaupun jujur tidak semua orang bisa bantu. Kadang-kadang ada orang yang WA, saya tahu dia sehat sekali bisa mencari, saya tunda, nanti dia sudah minta baru saya kasih. Begitu. Nah, supaya dia tidak terlalu terbiasa. Ya. Jadi itu mungkin bisa dimengerti bukan orang bodoh, tapi orang menjaga ada uang yang tiba-tiba anak kankernya mau minta yang mereka butuh. Jadi seperti itu. Cuma kita ketakutan juga kalau dibilang skakar itu, aduh sudah sangat takut itu apa ya, kualat dari orang tua gitu ya. Jangan skakar. Jadi agama satu yang mempengaruhi agama. Ustadz, yang kedua adalah memang contoh teladan orang tua. Iya. Jadi orang tua ya kalau ada bantu, responnya tuh cepat gitu. Dan itu hari ini tuh karakter itu ada Pak Ustadz. Baik, bersaudara jamaah dimanapun berada yang menyimak bercerita santai malam hari ini, alhamdulillah walaupun singkat, mudah-mudahan dari bercerita ini ada inspirasi. Yang kedua, memberikan motivasi buat kita semua berbuat baik kepada siapapun. Kemudian saya ingin menyampaikan juga, kalau ada yang memiliki kelebihan dan ingin bersedekah, bisa menghubungi Ustadz Ruslan Esa di Facebook, ada Ruslan Esa. Sudah salah orang itu, nanti silakan berkomunikasi. Dan kami menyaksikan sendiri beliau memang berjibaku dengan kegiatan kemanusiaannya. Ustadz, insya Allah nanti orang sambung lagi. Ini bagian pertamanya karena masih banyak yang mau ditanya-tanyakan. Insya Allah akan kita sambung. Saudara jamaah, jangan lupa untuk senantiasa memiliki keinginan memperbaiki diri, memperbaiki kualitas hidup kita, sehingga sukses dunia tidak lupa sukses akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.